Ya, halo, welcome to SB30 TV. Jadi pada video kali ini kita akan coba untuk live podcast bersama ChatGPT. Nah, ChatGPT ini namanya Gap. Betul ya, Gap? Coba saya hi dulu dong di penonton. Iya, betul banget. Nama aku Gap. Senang bisa join di podcast ini. Oke. Ya, jadi teman-teman mungkin suaranya akan ngeglitch karena dia defaultnya bahasa Inggris ya. Jadi kalau dia pakai bahasa Indonesia mungkin agak sedikit ngeglitch, tapi nanti kita akan kasih subtitlenya. Oke. Nah, jadi di video kali ini kita akan podcast tentang mungkin AI dalam dunia bisnis yang mungkin lebih luas lagi ya. Nah, menurut kamu nih Gap, kalau kita ngomongin bisnis itu bisa nggak sih dari bisnis kecil terus AI itu bantu dan itu bisa jadi gede banget? Bisa nggak sih? Bisa banget. Justru bisnis kecil bisa cepat berkembang kalau pakai AI dengan tepat. AI bisa bantu optimasi marketing, atur stok barang, sampai analisis data pelanggan. Jadi, meskipun skala awalnya kecil, kalau strategi pakai AI-nya pas, bisnis bisa tumbuh lebih cepat dan efisien. Oke, misalkan nih, aku punya bisnis kecil, aku dagang di warung nih, aku jualan toko kelontong. Nah, kira-kira apa sih yang hal pertama kali yang AI bisa bantu untuk toko kelontongku tuh bisa lebih next level lah ibaratkan. AI bisa bantu pertama di manajemen stok. Misalnya, AI bisa suggest barang, apa yang paling agan, dan kapan harus restock. Selain itu, bisa atur promosi otomatis ke pelanggan setia. Oke, ya jadi si Gap ini ngomong kita harus manajemen stok ya. Dan mungkin tadi dia bilang ada ini ya, kalau kita ada pelanggan, nah itu kita bisa tahu gitu loh. Kita tahu kapan dia ini. Aku juga sebut soal promosi otomatis. Jadi, I bisa tuh atur strategi promosi yang sesuai dengan kebiasaan belanja pelanggan. Misalnya, pelanggan sering beli produk tertentu, AI bisa kasih rekomendasi diskon atau paket bundling yang menarik. Dengan begitu, pelanggan makin loyal dan penjualan bisa naik. Oke, nah menurut kamu dari sisi mengambil keputusan nih, kan pasti kan banyak business owner di luar sana itu kayak bingung mau ngambil keputusan A atau B. Nah, menurut kamu dari sisi AI, apakah keputusan AI itu bisa kita percaya dan bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Keputusan AI bisa dipercaya kalau datanya lengkap dan relevan. Tapi tetap perlu verifikasi dari sisi manusia. AI ngasih rekomendasi berdasarkan pola data. Tapi kita yang ambil keputusan akhir dengan mempertimbangkan hal-hal lain seperti intuisi atau kondisi lapangan. Oke. Menarik. Jadi ibaratkan kita harus kasih data ke AI dulu, baru AI-nya itu bisa bantu analisa. Jadi kalau dia nggak punya data dan segala macam, ya pasti dia nggak mungkin bisa bantu. Oke, nah next question, Gap. Pernah nggak, menurut kamu nih ya, menurut kamu untuk tahun 2024, tren bisnis apa sih yang paling booming nih, yang mungkin teman-teman pemula itu bisa coba nih di awal banget nih. Apalagi mungkin modalnya kurang dari 10 juta rupiah. Nah, menurut kamu gimana, Gap? Untuk tahun 2024, bisnis digital masih jadi tren yang kuat. Salah satu yang bisa dicoba dengan modal di bawah 10 juta itu dropshipping atau jualan lewat marketplace. Modalnya kecil karena nggak perlu stok barang sendiri, tapi bisa fokus ke marketing. Selain itu, jasa konten atau manajemen media sosial juga naik daun karena banyak UMKM yang butuh digital presence, tapi nggak punya waktu atau skill buat urus sendiri. Oke, menarik banget sih. Jadi tadi si Gap ini ngomong kita bisa mulai dropship atau kita mulai di marketplace, atau yang kedua adalah jasa konten. Nah, menurut kamu nih Gap, kan itu dua hal yang berbeda ya. Satunya kita harus mungkin stok, ibaratkan kita harus ngerti market, satunya kita cuman buat konten gitu. Nah, menurut kamu mereka tuh harus belajar yang mana? Yang menurut kamu itu paling utama dan di mana kira-kira belajarnya? Menurut kamu, saran kamu nih ke mereka nih? Kalau harus pilih, aku sarankan belajar konten dulu. Soalnya, di era digital, konten adalah kunci buat menarik perhatian dan bangun branding. Bahkan buat dropshipping pun, konten yang menarik bisa bikin produk lebih cepat laku. Belajarnya bisa mulai dari platform gratis kayak YouTube, atau ikut kursus online yang fokus ke digital marketing dan content creation. Banyak yang affordable, bahkan dengan harga di bawah 1 juta, sudah bisa dapat ilmu dasar yang kuat. Oke, Gap. Thank you ya sarannya ya, Gap. Jadi si Gap ini ngomong tadi kita bisa mulai dari konten. Nah, jadi dari konten ini bahkan kita bisa dropship dengan lebih baik. Nah, Gap, kalau kamu mau nanya juga ke aku boleh ya. Jadi bukan cuma aku yang nanya ke kamu, tapi kita bisa ngobrol bareng nih. Kamu bisa nanya juga ya. Nah, terus nih sebagai ini mungkin pertanyaan dari pribadi aku nih. Nah, kan posisinya sekarang kita itu lagi di mana
banyak orang dari offline itu akan ke online ya, dari bisnis offline itu ke online. Nah, menurut kamu nih, apakah jasa itu atau istilahnya bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya dari bisnis offline ke online kita dengan lebih mulus, lebih cepat atau bukan mungkin dengan biaya yang sangat minim gitu loh. Untuk pindah dari bisnis offline ke online dengan mulus, mulailah dari yang simple. Buat kehadiran online dulu, misalnya akun di media sosial atau buat website sederhana. Setelah itu, fokus ke digital marketing seperti ads di Facebook atau Instagram yang bisa disesuaikan dengan budget kecil. Kedua, optimalkan platform yang sudah ramai pengguna, seperti marketplace atau aplikasi e-commerce. Di situ, kamu nggak perlu langsung punya toko online sendiri, tapi bisa langsung jualan dan promosi dengan biaya minim. Jadi, intinya mulai dari platform yang sudah ada dan perlahan-lahan bangun presence online kamu sambil belajar strategi digital. Oke, berarti dengan mungkin biaya gratis pun kita bisa mulai dari Instagram, kita dari marketplace dan segala macam. Jadi walaupun nggak pakai biaya, itu kita sudah bisa langsung mendigitalisasi bisnis kita ya. Oke, keren sih. Aku setuju sih dengan kamu ya. Nah, kalau menurut kamu nih sekarang ya, nah ini kan kita mungkin sekarang berada di banyak platform yang mengharuskan kita untuk beriklan. Nah, menurut kamu nih, kita bisa beriklan di Facebook, di Meta, di Instagram. Nah, apa sih yang AI bisa bantu dari periklanan digital nih? Boleh nggak kamu spill dikit nih ke penonton kita nih? AI bisa bantu di banyak aspek periklanan digital. Misalnya AI bisa analisis audiens, mana yang paling potensial buat iklan kamu, sehingga budget iklan lebih efisien. Selain itu, AI bisa otomatis atur waktu posting yang optimal, atau bahkan bikin copywriting iklan yang relevan sesuai tren. AI juga bisa testing berbagai versi iklan, A/B testing, buat lihat mana yang performa terbaik terus fokus ke versi itu. Dengan AI, kamu bisa dapat hasil lebih cepat tanpa trial and error manual yang makan waktu dan biaya. Oke, menarik. Nah, tapi bisa nggak sih AI itu bisa kasih kita rekomendasi produk apa yang akan booming ya, jadi belum booming nih. Nah, menurut kamu bisa nggak AI bisa memprediksi masa depan produk apa yang akan booming nih? Boleh nggak kamu spill? AI bisa bantu prediksi produk yang bakal booming dengan menganalisis tren dari data, seperti pencarian online, perilaku konsumen, dan pola pembelian. Misalnya, AI bisa lihat produk apa yang mulai naik daun di media sosial atau e-commerce, terus merekomendasikan kategori produk yang punya potensi. Tapi, prediksi ini tetap nggak 100% akurat, karena banyak faktor lain yang bisa memengaruhi, seperti perubahan tren mendadak atau kompetisi pasar. Oke. Jadi ibaratkan AI itu nanti akan bisa baca datanya dari sosial media ya dan segala macam. Nah, terus bisa nggak kamu spill sekarang nih ya, sekarang 2024 produk apa nih yang kamu rekomendasikan? 5 produk deh, 5 produk buat penonton kita nih ya, sekarang nonton. Nggak usah spesifik ya, mungkin kategori produknya aja nih. Untuk tahun 2024, 5 kategori produk yang punya potensi booming adalah produk kesehatan dan wellness, seperti suplemen atau alat kebugaran. 2, terakhir formula pintar, seperti Elvis atau security camera. 3, earshot selanjutan, sahabat one. Nih, alat bantu kerja hybrid, seperti standing desk atau gadget pendukung produktivitas. 5, peralatan emergency yang singkat without information. Ini kategori yang disesuaikan dan terus dicari di 2024. Tadi aku mungkin bantu jelasin ya. 5 produk itu yang tadi dibilang apa? Produk kesehatan dan wellness. Yang kedua, perangkat rumah pintar, ibaratkan smart home. Terus fashion yang berkelanjutan, ibaratkan kayak yang ramah lingkungan, dan alat bantu kerja hybrid. Jadi banyak banget orang sekarang yang bekerja hybrid di rumah dan di kantor. Dan yang terakhir ini ya, home appliance atau peralatan rumah yang multifungsi. Oke, itu katanya yang banyak dicari di 2024. Teman-teman kalau mau catat, boleh catat banget. Oke, ini dia lagi reconnecting. Nah, udah. Jadi tadi kita kan udah ngomongin beberapa produk atau mungkin potensi ya AI dalam bisnis nih. Nah, sekarang aku mau nanya nih, dari sisi AI sendiri, bagaimana bisa membuat nih kita sebagai owner itu bisa produktif sehari-hari. Misalkan kayak kita kerjanya kita kerjanya pakai AI-nya, contohnya bagaimana untuk datanya, terus
Terus kalau misalkan kita mau bikin to-do list itu, apakah AI bisa membantu untuk produktivitas sehari-hari owner dari bisnis nih? AI bisa banget membantu produktivitas owner bisnis sehari-hari. Contohnya, AI bisa atur jadwal otomatis, reminder tugas penting atau meeting. Terus AI juga bisa bantu bikin laporan harian atau mingguan. Jadi kamu tinggal fokus ke analisis tanpa repot ngumpulin data. Selain itu, AI bisa bikin to-do list yang lebih efisien dengan prioritas yang udah diatur. Misalnya, tugas yang paling penting dikerjain duluan. Bahkan untuk brainstorming ide bisnis atau konten, AI bisa kasih insight cepat tanpa harus riset panjang. Jadi waktu yang biasanya habis buat hal-hal rutin, bisa lebih efisien. Oke, thank you, Gap. Jadi tadi kan kita bisa dengar ya dari AI ini, dari Gap ya, bahwa dia bilang bisa bikin to-do list, terus bahkan kita bisa brainstorm sama mereka. Jadi yang aku biasa lakuin itu kita brainstorm juga soal konten itu sama ChatGPT atau Gap ini. Jadi teman-teman kalau misalkan stuck dalam pembuatan konten dan segala macam untuk bisnisnya, itu bisa banget pakai ChatGPT ini. Oke, sebelum kita masuk ke terakhir ya, mungkin aku mau nanya nih, menurut kamu nih, bisa nggak sih AI itu membuat kita semakin malas untuk berpikir? Kan ibaratkan apapun yang kita bisa tanya, itu bisa tanya di ChatGPT atau kamu, Gap, gimana? Menurut kamu itu punya dampak negatif ke manusia nggak? Fiturnya Spain, iya ada potensi AI bikin kita jadi kurang berpikir kritis kalau semua hal tinggal tanya tanpa proses mikir sendiri. Kalau kita tetap berpikir kritis dan pakai AI buat cari insight atau alternatif solusi, justru bisa makin produktif. Jadi, jangan sampai kita jadi terlalu bergantung, tetap sah kemampuan berpikir kita sendiri. AI itu partner, bukan pengganti otak kita. Oke, betul kata Gap ini. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang mulai belajar AI itu jangan sampai dia menggantikan, tapi dia jadi partner kita dalam bekerja. Jadi usahakan pekerjaan kita itu bisa lebih mudah, lebih gampang dengan bantuan mereka. Jadi jangan sampai kita nggak punya ide sama sekali, atau kita nggak kembangkan ide yang sudah dikasih. Nah, mungkin terakhir aku mau masuk ke topik yang lebih dalam, di mana AI itu mungkin sisi negatif dari AI. Menurut kamu nih, sisi negatif AI dalam bisnis itu ada nggak sih, Gap? Sisi negatif AI dalam bisnis bisa muncul di aspek etika dan privasi. Misalnya, data pelanggan yang dikumpulkan bisa disalahgunakan kalau nggak dikelola dengan benar. Kedua, otomatisasi yang berlebihan bisa mengurangi peran manusia yang berpotensi bikin lapangan kerja tertentu berkurang. Terakhir, keputusan AI kadang kurang fleksibel karena terlalu bergantung pada data. Padahal bisnis juga intuisi dan pengalaman manusia. Jadi penting buat balance antara teknologi dan sentuhan manusia biar bisnis tetap berjalan etis dan manusiawi. Oke. Tadi kan kamu bilang pengurangan lapangan pekerjaan. Nah, menurut kamu nih, apa yang harus dilakukan oleh manusia sekarang supaya nggak ada pengurangan lapangan kerja besar-besaran nih? Karena kebetulan di 2024 ini sudah banyak berita-berita yang membahas soal PHK massal. Itu aku nggak tahu apakah karena AI atau karena kondisi ekonomi yang lagi buruk. Nah, menurut kamu gimana step-step yang manusia bisa lakukan nih sekarang? Untuk menghadapi potensi PHK dan perubahan besar, ada beberapa langkah yang manusia bisa lakukan. Upgrade skill ke arah yang lebih relevan, seperti digital skills atau yang berkaitan dengan teknologi. Kalau kita terus belajar dan beradaptasi, posisi kita tetap dibutuhkan. Kedua, fokus ke soft skills seperti kreativitas, problem solving, dan leadership, yang sulit digantikan AI. Ketiga, mulai eksplorasi peluang baru di bidang yang berkembang, bisnis digital atau ekonomi kreatif. Intinya, jangannya bertahan di comfort zone, tapi proaktif, cari skill dan peluang yang sesuai tren. Dengan begitu, kita tetap punya nilai bersaing pesat. Oke, thank you, Gap. Jadi pertanyaan itu mewakili aku juga, di mana memang ya zaman sekarang, apalagi kita sebagai mungkin Gen Z kan kita umurnya mungkin masih di bawah 30 semua. Nah, itu tadi dia bilang, kita harus banyak ekspor skill-skill baru, dan jangan cuma punya satu skill, apalagi satu skill yang monoton. Nah, itu penting banget untuk kita bisa ekspor. Contohnya nih, kita bisa podcast sama AI ini kan salah satunya, mungkin kita belajar juga bagaimana memaksimalkan fungsi dari AI ini, ya kan? Karena kalau misalkan misalkan nih aku sendiri nih, aku nggak bisa podcast dong sama orang. Nah, daripada kita ngundang orang, ya kita ngundang langsung Gap aja nih di podcast kita. Oke, nah menurut kamu nih, apakah AI akan bisa menggantikan 100% manusia? Nah, ibaratkan kan AI ini sangat-sangat pintar, padahal masih banyak manusia-manusia yang unskilled nih.
Ini memang sangat pintar dalam memproses data dan memberikan solusi cepat. Tapi untuk menggantikan 100% manusia, rasanya nggak akan terjadi. Alasannya, AI punya keterbatasan empati, kreativitas unik, dan keputusan yang butuh intuisi, serta pertimbangan etis. Banyak pekerjaan yang butuh sentuhan manusia, seperti peran pendidikan, kesehatan, dan kreativitas yang sulit diambil alih sepenuhnya oleh AI. Jadi, meski AI berkembang, manusia dengan skill unik dan kemampuan berpikir kritis tetap kan punya peran penting di masa depan. Nah, itu kuncinya tadi yang Gap bilang. Kuncinya adalah skill unik dan punya kemampuan beradaptasi. Wow, itu menarik banget sih. Oke Gap, terakhir nih aku mau nanya nih, di podcast kita di SB30 TV ini, aku mau nanya, apa sih saran-saran buat kamu nih sebagai AI yang sangat-sangat pintar untuk generasi kita nih yang umur 30 ke bawah dalam menghadapi tantangan AI, ya AI teman-temanmu ya semua, jadi mau yang video, mau yang gambar dan segala macam, gimana caranya kita bisa menghadapi mereka dan bagaimana kita bisa beradaptasi dan bekerja sama bahkan dengan ini. Padahal kan banyak juga AI di luar sana yang kita belum tahu dan bahkan berbayar untuk kita pakai gitu. Saran aku buat generasi kita yang umur 30 ke bawah itu, pertama, jangan takut sama perkembangan AI, tapi lihat AI sebagai partner yang bisa memperkuat kemampuan kita. Fokus untuk belajar skill baru yang sulit digantikan oleh AI, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Kedua, eksplorasi dan pahami berbagai alat AI yang ada, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Karena itu bisa jadi tools yang bikin kerja kita lebih efektif dan efisien. Misalnya, bisa bantu bikin konten, desain, atau bahkan analisis bisnis. Kalau kita bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan teknologi ini, justru kita yang akan punya keunggulan dalam persaingan. AI bisa bantu banyak, tapi sentuhan manusia, ide kreatif, dan empati itu tetap jadi faktor yang nggak bisa digantikan sepenuhnya. Jadi, kolaborasi antara kita dan AI adalah kunci untuk tetap relevan dan unggul di masa depan. Oke Gap, thank you ya Gap jawabannya, dan kita akan tutup podcast kita di video kali ini. Oke, jadi aku tutup ya. Oke, jadi itu podcast kita tadi bersama AI di ChatGPT. Jadi kalau teman-teman mau chat seperti ini, ngobrol seperti ini, teman-teman bisa upgrade ChatGPT-nya jadi 4.0 gitu. Nah, kurang lebih mungkin 200 ribuan ya per bulan kita harus subscribe. Dan tadi mungkin sedikit kesimpulan ya, berarti AI itu tidak bisa menggantikan manusia. Itu sudah pasti ya. Karena manusia punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh AI. Ya kan, contohnya tadi dia bilang apa? Empati, berpikir kritis, dan mungkin ada etika ya. Jadi mereka kan nggak punya hati gitu kan. Tapi kita sebagai manusia punya hati nurani, kita punya perasaan, sedangkan mereka nggak punya. So di video kali ini bagus banget ya, kita bisa ngomong sama ChatGPT sama Gap ini. Kalau teman-teman mau lanjut video ini part 2, tolong komentar di bawah dan juga kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik lagi untuk Gap. Kita tanya nanti ya berikutnya. Oke? Salam hebat luar biasa.